Puisinya tentang puisi. Puisinya tentang puisi? Iya, judul puisinya puisi. Isinya pendek sekali. Masih ingat? Masih. Saya tidak bisa menulis dengan khayalan. Bahkan khayalan itu musuh besar saya. Kalau saya waktu SD, saya kesal terhadap sesuatu dan tidak bisa meluapkannya, biasanya saya ambil kertas, lalu saya tulis dengan tekanan yang tinggi. Iya. Sampai kertas itu robek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda. Menurut saya masih muda. Dan beliau adalah berkarya di bidang sastra. Saya membaca beberapa tulisannya, baik puisi, terus kemudian buku-buku yang beliau terbitkan, dan mudah-mudahan obrolan kali ini bisa menginspirasi anak muda terkait sepak terjang. Boleh ngomongin sepak terjang? Kayak sepak bola aja. Sudah bersama kami Heru Joni Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Heru? Alhamdulillah sehat. Pasti sehat. Kalau lihat ininya tongkrongannya udah sehat sekali. Heru, jadi Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat ini memang mengangkat anak-anak muda yang bertalenta di bidang budaya. Jadi kami melihat karya-karya Heru banyak mengangkat, paling tidak ada pesan-pesan budaya Minang yang kental sekali dalam karya-karya Heru, terutama di puisinya ataupun di karya sastra yang lainnya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin tentang karya Heru, kita ngomongin dulu tentang masa kecil. Saya pengen mengulik tentang masa kecil. Memang asli Minang atau besar di Minang atau di luar Minang? Tolong ceritain Heru. Ya, saya lahir dan besar di Payakumbuh. Lalu kuliah di Padang. Lalu setelah itu baru merantau. Orang tua asli atau campuran? Orang tua keduanya dari Sungai Tarap, Tanah Datar. Iya, Sungai Tarap itu jalan dari Batu Sangkar ke Bukit Tinggi. Ya. Iya, jadi memang asli, dua-duanya asli Minang dan besar di Minang. Iya. Nah, jadi mungkin bisa ceritain nggak kesehariannya dulu? Saya kadang-kadang itu kenapa anak-anak muda sekarang yang hobinya main-main IT kayak gitu kan, tetapi Heru justru berkutat dengan hal-hal sastra yang sudah jarang diminati generasi muda menurut pengamatan saya. Nah, waktu kecil memang sudah mulai suka baca? Ya, sebenarnya antara IT dan sastra tidak berlawanan ya. Kalau saya waktu kecil memang sudah membaca. Saya sudah bisa membaca sejak sebelum masuk TK. Oh, sebelum masuk TK sudah bisa baca? Luar biasa. Ayah saya seorang wartawan, wartawan haluan untuk Payakumbuh. Jadi setiap hari itu membawa koran ke rumah. Saya membaca koran pada awalnya. Saya masih ingat bagaimana ibu saya mengajarkan membaca. Ibu saya membuat beberapa kata, beberapa huruf dihilangkan lalu saya isi dan seterusnya gitu. Jadi kalau ayah saya membeli koran, saya baca beberapa kata yang tidak saya ketahui. Di judul biasanya, di headline-nya itu, saya gunting, lalu saya tempel di buku. Nanti pas ayah saya pulang, saya tanyakan artinya gitu. Berarti korannya bolong-bolong waktu itu? Gimana? Korannya bolong-bolong? Iya, iya. Sering diguntingin. Iya. Juga karena ayah saya seorang wartawan, beliau sering membawa saya pergi mencari berita, pergi wawancara gitu. Lalu kalau misalnya saya tidak mungkin diajak, biasanya saya dititipkan aja di beberapa tempat, misalnya waktu itu masih ada kantor Depen, atau di kantor Humas Balai Kota Payakumbuh.
Itu 2 tempat nitip saya biasanya. Jadi memang dari kecil sudah dekat dengan tulis menulis. Ya, membaca lah, belum menulis waktu itu. Iya. Terus selain koran apa lagi bacaannya? Nah, selain koran, memang sekali sebulan ayah saya membelikan majalah anak-anak. Waktu itu? Untuk Bobo. Iya. Ya. Lalu ketika SMP ayah saya bilang semestinya tidak baca Bobo lagi. Lalu saya diberi langganan majalah Hidayah. Iya, yang sampai sekarang masih ada kayaknya. Ya, itu. Lalu sampai saya kelas 2 SMP, ayah saya kan sudah meninggal. Lalu ibu pindah ke kampung, saya tetap di Payakumbuh. Nah, di sanalah saya mulai membaca sastra. Karya yang pertama dibaca sastra? Kalau karya yang teringat itu kelas 6 SD dulu. Ada 2 prosa tipis. Satu judulnya Kambing Beranak Ayam, satu lagi Abad 21. Satu science fiction, satu cerita keseharian. Saya pikir 2 buku itu ya yang sangat membuat saya terpukau dengan karya sastra. Buku yang judulnya Abad 21 itu sangat tipis. Saya pinjam di perpustakaan SD 6 Balenan Tuo di Payakumbuh. Bercerita tentang usaha orang-orang cerdas untuk menyelamatkan sebuah pulau terpencil di sebuah daerah. Mengapa pulau ini harus diselamatkan? Ternyata terkait dengan batas-batas wilayah nantinya. Makanya untuk menyelamatkannya, kalau tidak salah ceritanya harus diarahkan meteor itu ke sana. Nah, jadi memang ada cerita yang luar biasa, di prosa itu. Lalu satu lagi kambing beranak ayam. Saya herannya apa maksudnya? Karena saya waktu kecil pulang sekolah kerjanya menggembala kambing. Dan saya juga punya ayam, banyak sekali. Ayam saya itu saya kasih nama-nama Minang semuanya. Namanya masih ingat? Masih. Salah satu ayam jantan favorit saya itu namanya Sultan Balun. Nah, itu nama kecil seorang tokoh penting di kebudayaan Minangkabau. Memang itu berlanjut sampai sekarang ya. Kucing saya kasih nama, saya kasih gelar adat semuanya. Lalu salah satu yang saya ingat, ternyata maksudnya kambing itu dijual, kemudian dibelikan ayam. Oh, maksud dari pesan yang mau disampaikan. Jadi isinya ceritanya begitu. Gitu. Saya agak sedikit kecewa waktu itu. Oh, ini maksudnya. Saya pikir benar-benar memang kambing beranak ayam. Jadi begini Heru, kalau misalnya waktu kecil dulu di Payakumbuh, habis itu sampai tinggal di Payakumbuh itu sampai usia berapa? Sampai SMA. Usia 16 tahun. Terus suasana di kampung pada waktu itu mendukung nggak teman-teman yang lainnya juga hobi baca, atau memang pada waktu Heru itu tahun berapa ya kalau Heru kecil tuh ya? Heru saya lahir SD? Tahun 90. Berarti ya 2000-an pertengahan. Itu suasana di kampung, apakah memang budaya literasi itu sudah ada di anak-anak? Saya tidak terlalu ingat ya bagaimana budaya literasi, tapi setidaknya lingkungan keluarga, karena saya wartawan tadi. Lalu literasi dalam pengertian lain adalah di surau. Nah, Payakumbuh memang tradisi literasi di suraunya sejauh pengalaman saya cukup kuat gitu. Tidak seperti apa ya namanya? Di kota-kota lain, karena Payakumbuh pada waktu itu sudah menjadi kota ya. Iya. Ada bagian tertentu yang kota, ada bagian yang masih sangat di pinggiran lah kalau disebut begitu. Literasi di surau itu kan banyak sekali belajarnya. Ada belajar ilmu mantik, ada belajar ilmu alat dan seterusnya gitu. Ilmu mantik itu kayak apa sih? Mungkin semacam logika. Ya, ilmu alat tuh semacam belajar bahasa. Jadi itu pada waktu pertengahan 2000-an itu ada diajarkan di sampai sekarang. Sampai sekarang justru.
itu bukan hal yang aneh di Payakumbuh. Di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Ya berarti sampai sekarang masih terjadi surau itu belajar mantik dan... Info terakhir yang saya dapatkan itu di Payakumbuh 50 Kota itu ada sekitar 200 surau yang aktif. Setengahnya itu surau tua. Nah, bahkan ada surau-surau baru yang dibangun. Yang setiap surau itu punya khas spesifik ilmunya. Teman saya di Lubuk Batingko di Payakumbuh 50 Kota baru meresmikan suraunya beberapa bulan lalu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara memang ada kekhawatiran sebetulnya di budaya Suro yang dulu pernah ada di Minang itu akan tergerus. Tetapi untuk di Payakumbuh hingga saat ini alhamdulillah masih terjaga, karena Suro itu tidak hanya belajar mengaji, tapi belajar menjadi orang Minang itu ya di Suro seharusnya. Banyak hal sebenarnya ngobrol dengan ulama itu kita belajar tentang filosofi hidup juga. Saya pikir untuk Sumatera Barat bisa saja kita agak sedikit mencemaskan surau, mungkin tidak seperti dulu lagi. Tapi itu kecemasan berlebihan juga. Apalagi kalau dilihat dari studi kasus Payakumbuh, kecemasan itu tidak perlu. Justru muncul baru kan? Muncul surau-surau baru dengan mungkin kajian yang lebih kekinian, tetapi tidak meninggalkan nilai bahwa surau itu mengajarkan tentang hidup orang Minang. Iya, nilai-nilai sangat itu. Banyak sekali saya pikir. Mungkin bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain bagaimana mempertahankan fungsi surau dalam tanda kutip bahwa surau zaman dulu dipindahkan ke konsep yang sekarang. Mudah-mudahan sahabat budaya di seluruh Nusantara mendengar obrolan kita ini sehingga bisa studi banding ke Payakumbuh kalau memang masih hidup. Nah, dari kehidupan surau, terus kemudian di situ ada belajar macam-macam. Apa menurut Heru itu yang membuat Heru menjadi seperti sekarang ini? Lingkungan yang seperti itu sebetulnya yang idealnya untuk menjadi seorang penulis. Oh enggak, bukan yang ideal ya. Pengalaman saya di surau itu hanya sampai saya tamat, sampai saya khatam Al-Quran. Oh di suraunya? Iya, jadi setelah khatam Al-Quran memang saya tidak intens lagi untuk belajar di surau. Belajar di surau gitu. Kecuali hanya misalnya ketika saya tinggal di Tiakar, persis di depan rumah saya itu di sebelah kebun tomat milik ayah saya itu ada surau tarekat. Nah, saya hanya hidup di lingkungan itu saja, jadi tidak belajar seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kondisi lingkungan mendukung sebetulnya untuk, artinya suasana tidak berubah bahwa fungsi surau masih terjaga apalagi hingga saat ini. Nah, terus Heru sampai usia berapa tinggal di kampung? Di Payakumbuh. SMA masih di Payakumbuh. Nah, terus kemudian 2009 ke Padang, ke Unan. Masuk di Unan? Iya. Masuk jurusan? Sastra Inggris. Memang itu maunya? Awalnya maunya sastra Indonesia, tapi tidak diterima. Jadi pilihan satu sastra Indonesia? Iya. Waktu itu ada PMDK, mendaftar langsung pakai rapor itu. Tanpa tes. Iya, tidak terima. Lalu saya memang punya kepikiran juga untuk mendaftar di sastra Inggris. Nah, mungkin di sastra Inggris saja lah. Gitu. Terus cita-citanya waktu kecil apa? Saya dulu menanyakan ke ayah saya apa cita-cita saya. Lalu, bukan karena keinginan. Lalu ayah saya mengatakan cita-cita kamu mungkin teknik sipil aja nanti. Sebagai apa? Kayak arsitek atau insinyur yang kuliah bangunan. di teknik sipil gitu. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh Orde Baru ya. Nama besar Habibie. Oh iya. Ya kan. Apalagi teknokrat waktu itu kan. Apalagi ditambah kata saya nanti kuliahnya ke Jerman aja gitu. Mungkin ada pengaruh itu. Tapi kemudian justru saya tidak pernah yakin ya dengan cita-cita saya. Tidak tahu mau cita-cita apa. Kecuali setelah saya menikmati dunia sastra. Kelas 3 SMA saya putuskan saya ingin jadi penulis. Sudah
bisa menentukan kelas 3 SMA bahwa pengen jadi penulis. Ada ini enggak? Tonggak karena peristiwa apa sehingga memutuskan pengen jadi penulis waktu itu? Oh iya. Sejak SMP kan saya sudah belajar dengan Gus TF dan Iyut Fitra. Sampai SMA saya belum memutuskan mau jadi apa. Lalu waktu itu sastrawan Damhuri Muhammad lagi pulang kampung. Kalau tidak saya kelas 2 atau kelas 3 SMA, saya pergilah ke rumahnya. Rumahnya masih di dekat, maksudnya dia di Taram, saya di Tiakar. Pergilah saya ke sana, dia bercerita panjang lebar tentang dunia kepenulisan. Dan saya tidak tahu persis apa yang diceritakan, tapi setelah itu saya berpikir saya jadi penulis saja. Mungkin itu momen yang masih saya ingat ya. Tapi yang lucunya kan tidak tahu apa isinya, tapi yang penting dari ceritanya terus muncul keinginan untuk menjadi penulis. Secara mental saya dikuatkan oleh cerita Bang Damhuri itu. Iya. Walaupun aktivitas menulis, belajar sudah saya lakukan 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Jadi karya pertama apa waktu itu? Menulis apa? Puisi. Puisi? Tentang? Puisi itu kelas 3 SMP saya tulis 2 atau 3. Terbitnya baru kelas 1 SMA kalau tidak salah. Itu terbit di mana? Padang Express. Oh iya. Puisinya tentang puisi. Puisinya tentang puisi? Iya, judul puisinya puisi. Isinya pendek sekali. Masih ingat? Masih. Mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Nah, itu. Lalu ada puisi panjang satu tentang bencana alam. Lalu tentang, pokoknya tentang lingkungan. Tentang lingkungan gitu. Kenapa kok puisinya tentang lingkungan? Empati apa yang terjadi pada waktu itu? Mungkin ada kondisi tertentu pada waktu menciptakan puisi-puisi itu, atau membayangkan sesuatu. Kadang-kadang gini, kami mikir seorang penulis, sastrawan atau pekerja pasti punya hayalan gitu. Nah, kalau Heru gimana? Saya tidak bisa menulis dengan khayalan. Bahkan khayalan itu musuh besar saya. Oh iya? Ya. Bagi saya puisi sastra umumnya termasuk puisi itu perpanjangan dari ilmu pengetahuan. Bukan berdiri di pinggir laut mencari inspirasi lalu dituliskan. Terus berangan-angan. Ya. Dalam pandangan banyak orang kan, orang bikin puisi itu berangan-angan kan gitu. Tapi kalau sebetulnya kalau yang dilakukan Heru tidak seperti itu. Tidak. Mungkin ada orang yang seperti itu, tapi itu bukan gaya saya mungkin. Iya. Kalau Heru gimana gayanya? Sampai akhir-akhir ini, bagi saya pertama menulis itu adalah hasil dari pengamatan kita terhadap satu kondisi atau beberapa kondisi yang kita perhatikan, lalu kita baca referensi tentang itu, kita simak bagaimana dinamika masyarakat tentang isu itu, membaca buku misalnya terkait isu kekerasan atas nama agama misalnya, kita baca antropologi agama, kita baca buku teologi, kita baca buku sejarah agama, kita amati perilakunya. Nah, pemahaman-pemahaman dalam itu yang akan memunculkan ide menulis puisi. Jadi puisi itu kan memang ada semacam riset kecil karena kita membaca macam-macam terus kemudian menghasilkan. Tapi riset atau istilahnya mengawinkan beberapa pengetahuan yang ada di kita terus kemudian kita mensintesakan menjadi sebuah. Ya, ada riset persis seperti menulis riset akademik, tapi dicampur dengan keterlibatan secara personal di isu itu. Nah, termasuk respon-respon subjektif terhadap isu itu. Jadi gabungan antara kerja-kerja objektif dengan kerja-kerja subjektif gitu. Sekarang kembali ke masa kuliah nih ya. Ya. Terus kemudian kuliah di sastra Inggris. Ya. Kan apakah masih ada korelasinya antara cita-cita pengen jadi penulis itu dengan masuk ke sastra Inggris waktu itu? Ada. Apa yang dirasakan efeknya sekarang? Dulu waktu SMA saya terima di Filsafat UI. Nah, terima, tapi karena tidak ada beasiswa, saya daftar di UNAN. Dan diterima. Nah, saya dulu agak sedih ya.
kok saya tidak bisa melanjutkan ke UI ya. Anak SMA waktu itu terima di UI kan, apa ya, bangga. Ya, tapi di kemudian hari saya bersyukur saya kuliah di UNAN. Ya. Kenapa? Hal terbaik salah satunya saya kuliah di UNAN, berada di lingkungan Padang dan bertemu dengan kebrutalan zaman. Nah, dalam tanda kutip nih, kebrutalan zaman itu diceritakan bisa nggak seperti apa waktu di UNAN? Ya, saya merasakan sendiri sisi-sisi terburuk menjadi orang Minang, bertemu dengan berbagai kondisi yang menurut saya terburuk dalam kebudayaan Minangkabau, bagaimana kepalsuan membicarakan Minangkabau, bagaimana berbagai bentuk feodalisme gaya baru di Minangkabau, itu kayaknya paket komplit di Kota Padang gitu. Jadi sebetulnya istilahnya Heru memahami Minang dan mengayakan pengetahuan terkait dengan Minang itu justru waktu kuliah dengan bertemu banyak orang Minang. Iya, mungkin Kota Padang ini kan ibu kota provinsi. Nah, faktor itunya. Karena kan semua Minang berkumpul jadi satu. Iya, bertemu dengan Minangkabau dalam versi institusi pemerintah, Minangkabau versi institusi masyarakat, Minangkabau sehari-hari yang kita hidupi. Lengkap di situ waktu kuliah, nampak semua di depan mata. Nampak semua. Tentu saja banyak hal terbaik yang bisa saya pelajari, tapi kondisi yang brutal ini membuat saya melatih saya. Betul. Melatih saya, dan mungkin itu tidak akan saya dapatkan kalau saya waktu itu kuliah di UI. Benar. Ya, jadi gitu. Justru merasa memahami Minang lebih itu saat kuliah. Mungkin gini, memberikan pemahaman yang lebih berbeda terhadap Minangkabau. Iya, luas dari segala macam sudut sisi dan istilahnya terbuka. Semuanya terkait dengan Minang apapun itu. Ya alhamdulillah berarti nggak jadi. Alhamdulillah. Berarti kan kondisi ini sebetulnya yang mempengaruhi karya-karya kenapa menjadi lebih dekat ke Minang, terus segala fenomena baik buruknya abu-abu dan segala macam warna rona yang ada di Minangkabau itu jelas membuat Heru semakin sensitif dan jeli dalam karya-karyanya terkait Minang. Ya, buku puisi pertama saya itu bisa disebut sebagai salah satu luaran dari kehidupan saya sebagai orang Minang di Kota Padang, dengan berbagai kebrutalan zaman yang saya sebut tadi. Terus dituangkan ke dalam karya-karya puisi itu. Nah, terus kemudian berarti semakin lengkap bacaan waktu kecil, kondisi lingkungan yang ada di kampus membuat, saya pikir tanda kutip membuat Heru semakin matang. Nah, terus kemudian kuliah selesai. Dalam kuliah itu kan cita-citanya kelas 3, ketika SMA sudah memang jadi penulis. Berarti di kuliah itu juga sudah mulai menulis terus? Iya. Hingga kira-kira berapa banyak karyanya udah? Esai paling banyak mungkin, opini-opini, makalah-makalah itu belum dikumpulkan sih. Tapi dari rentang waktu itu 2009 sampai 2015 tuh saya pikir sangat banyak sekali ya. Tapi separuhnya kan karena tidak diniatkan untuk ditulis, misalnya ada diskusi lalu diminta bikin makalah gitu. Oh ya. Nah, sekarang gini nih. Memutuskan untuk jadi penulis. Keluarga gimana? Apakah pernah disampaikan ke ibu? Ibu saya seorang petani ya, dan sampai sekarang ibu saya tidak pernah memberikan aturan banyak. Dan saya dulu sempat heran, kok ibu saya percaya aja sama saya, apapun yang saya lakukan. Nah, tapi saya pikir itu pula asiknya, saya terbiasa sejak kecil dipercayakan, dikasih kepercayaan untuk menjalankan. Sejak umur 15 saya tidak tinggal dengan orang tua lagi. Tinggal dengan? Sendiri. Nah, dalam konteks itu saya terbiasa diberi kepercayaan. Iya, menyelesaikan masalah sendiri. Iya. Dan saya pikir banyak manfaatnya.
banyak sekali. Tapi misalnya kalau saya dalam sebuah pekerjaan, kalau aturannya lebih dulu daripada apa yang mau dikerjakan, saya biasanya menolak pekerjaan itu. Nah, beberapa kali sering terjadi seperti itu. Setelah saya pikir-pikir, tapi kalau orang memberi pekerjaan, kepercayaan yang dulu diberikannya, saya selesaikan. Nah, baru akhir-akhir atau 5 tahun belakangan saya sadar apakah ini baik atau buruk gitu. Ya, karena kalau menurut saya itu kan wilayah istilahnya abu-abu. Kadang-kadang memang ada aturan yang memang harus itu gitu loh. Jadi ya enggak masalah menurut saya gitu. Mungkin semakin kita dewasa semakin merubah pola pikir kita. Nah, kenangan masa kecil nih yang membekas di Heru mungkin apa yang menurut Heru paling menjadi pendorong utama dari Heru seperti sekarang ini. Pernah nggak ada pengalaman masa kecil yang menjadi titik tolak untuk terus di jalan ini? Menulis ya. Jadi kalau saya waktu SD saya kesal terhadap sesuatu dan tidak bisa meluapkannya, biasanya saya ambil kertas, lalu saya tulis dengan tekanan yang tinggi, sampai kertas itu robek, untuk melampiaskan kekesalan. Nah, atau kadang-kadang saya bikin aja catatan harian. Buku-buku diari zaman dulu. Itu. Jadi saya memang tidak terbiasa meluapkan emosi itu secara langsung. Saya biasanya diam aja sampai di rumah, ambil pena, kadang saya tusuk kertas itu kuat-kuat untuk menuliskannya. Itu contoh salah satunya. Lalu contoh lainnya itu jadi salah satu kakek saya pernah diduga terlibat PKI. Nah, itu kan. Lalu kemudian dia memarahi saya. Lalu saya tulislah di catatan harian saya tentang kakek saya dan PKI. Waktu SMP ini. Lalu terbaca oleh nenek saya yang lain. Ini bukan kakek langsung ya. Sehingga saya pun diusir dari rumah itu. Karena karyanya itu. Iya, waktu itu memang pikiran saya penuh dengan stigma sejarah Orde Baru. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi ada beberapa peristiwa sebetulnya yang menunjukkan bahwa mungkin itu kekuatan Heru di situ sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, sekarang saya pengen minta nih untuk para milenial yang baik mulai menulis ataupun sedang menulis. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, era teknologi yang global gitu. Apa pesan-pesan Heru untuk penulis-penulis pemula atau orang yang memang anak-anak atau yang pingin memulai untuk menulis? Ya, menulis itu sangat sulit. Gitu. Nanti takut teman-teman. Kenapa kok sangat sulit? Sangat sulit karena butuh kerja keras. Butuh usaha untuk menahan diri, untuk benar-benar belajar, membaca karya orang lain, dan tidak mudah dipengaruhi oleh keinstanan. Nah, saya senang sekali kalau ada orang yang takut menulis setelah saya bilang menulis itu sulit. Kenapa begitu? Ya, karena itu pula dapat momen baginya untuk mempertanyakan saya benar-benar mau belajar menulis atau tidak nih gitu. Baru dibilang menulis itu gampang sudah takut, artinya keseriusan kita ditanya. Benar. Jadi pengen sahabat budaya di seluruh Nusantara ya, pesan Heru adalah menulis itu sulit. Tujuannya adalah biar kalian pada yakin, bener nggak kami pengen jadi penulis. Kan seperti itu. Jadi kekuatan tekad dari sahabat budaya di Nusantara kalau ingin jadi penulis. Jadi belajar, kemudian membaca, terus melihat sekeliling, dan banyak sekali sekeliling itu kan bisa lingkungan sosial maupun lingkungan alam, itu akan memperkaya nanti karya kita. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, itulah bincang-bincang kita pada sesi ini
dengan Heru Joni Putra, seorang penulis berbakat Minangkabau. Terima kasih, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.